Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Rangkaian kereta pemasang rel kereta cepat Indonesia-Cina kecelakaan di Padalarang, Bandung Barat. Sejumlah pekerja tewas dan luka-luka. Ratusan kios di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar. Seorang ibu muda ditemukan tewas dengan sejumlah luka di rumah kontrakannya di Lewi Gajah, Kota Cimahi. Diduga korsleting listrik, ratusan kios di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ludes terbakar. Pemadaman berlangsung dramatis karena api sulit dipadamkan. Pemerintah untuk sementara akan relokasi para korban yang kiosnya terdampak kebakaran agar mereka tetap bisa berjualan. Api membumbung tinggi membakar Pasar Ciawi, Tasikmalaya Minggu sore. Area yang terbakar yaitu Blok C berisi ratusan kios penjual pakaian, barang kebutuhan rumah tangga, serta sayuran. Dugaan sementara api berasal dari area tengah Blok C. Banyaknya kios yang sudah tutup menyulitkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Mereka mengerahkan 8 unit mobil, namun api belum juga padam. Untuk damkar sendiri masih berupaya untuk memadamkan seluruh api-api yang walaupun kecil sifatnya. Oh ya. Blok berapa ini, Pak? Untuk yang terjadi kebakaran pada saat ini Blok C. Sementara belum dapat kami terima atau belum ada laporan adanya korban manusia. Tetapi materi memang masih dalam penanganan. Hingga petang api belum juga padam. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting dari salah satu kios yang berada di area tengah yang menjual sayuran. Minggu malam api dapat dilokalisir sehingga tidak merambat ke blok lainnya. Awalnya katanya sumbernya itu dari sayuran. Dari sayuran. Korsleting listrik. Oh, ya. Langsung merembet ya, Pak? Ya. Pak, ada yang bisa diselamatkan pada di toko Bapak, Pak? Wah, udah habis. Udah habis semuanya? Bisa, ya, Oh. udah nggak bisa. Yang kontraknya juga barusan diem, liatin terus. Terbakarnya Pasar Ciawi membuat salah satu pedagang atau pemilik kios menangis dan jatuh pingsan. Korban kemudian digotong dan dibawa ke puskesmas dengan menggunakan ambulans. Setelah berjibaku selama 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan meski masih ada api yang menyala di beberapa titik. Damkar yang dibantu polisi, TNI, serta warga mulai melakukan pendinginan. Kebakaran ini menarik perhatian Wakil Bupati Tasikmalaya sehingga ia datang langsung untuk meninjau kondisi Pasar Ciawi. Saat ini tercatat 158 kios yang ada di Blok C ludes terbakar. Pemerintah kabupaten akan merelokasi para pedagang yang terdampak kebakaran. Jumlah keseluruhan kios yang ada di Pasar Ciawi ini di Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D 532 kios. Jumlah kios yang berada di Blok C yang seluruhnya habis dilalap api dan kita barusan sudah bisa menyaksikan sejumlah 158 kios. Kami berharap sesungguhnya supaya berdagangnya tidak berhenti, sesungguhnya kami berharap bisa relokasi. Saat ini total kerugian masih didata oleh pemerintah kabupaten. Wakil Bupati mengimbau kepada pemilik kios agar tetap menjauh dari tempat kejadian dan meminta kepolisian untuk melakukan identifikasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Berhati-hatilah saat memasak dan pastikan kompor padam saat ditinggal. Di Kabupaten Cirebon, sebuah rumah hangus terbakar setelah pemilik meninggalkan dapur saat tengah memasak. Api yang berkobar hebat dengan cepat menjalar dan melumat habis rumah beserta isinya. Si jago merah mengamuk di rumah milik Dayuni, Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon Minggu malam lalu. Api yang berasal dari bagian dapur dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke atap. Kobaran api membumbung tinggi dari bagian belakang rumah yang menjadi titik awal terjadinya kebakaran. Petugas damkar dari Pos Jaga Gunung Jati yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan amukan si jago merah. Bersama warga, petugas berupaya memadamkan api yang menjalar hampir ke seluruh ruangan rumah.
2 unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk mempercepat pemadaman api. Peristiwa kebakaran ini terjadi akibat pemilik rumah yang tengah memasak meninggalkan dapur dengan kondisi api kompor yang masih menyala. Diduga kebakaran bersumber dari kompor yang menyala terlalu lama ditinggal pemiliknya. Penyebabnya kompor gas itu lagi masak, Pak, penunggu rumahnya masak terus ditinggal katanya sih, Pak, kayak gitu. Petugas yang berjibaku sekitar 1 jam akhirnya berhasil memadamkan api. Beruntung dalam peristiwa yang sempat membuat panik warga sekitar ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Akibat kebakaran, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, belasan santri yang keracunan makanan di Sukabumi masih dirawat di RSUD Sekarwangi Cibadak. Meski kondisi mereka berangsur membaik, namun korban masih merasakan lemas dan harus dirawat secara intensif. 17 orang santri yang keracunan makanan di Sukabumi saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sekarwangi Cibadak. Dari hasil pemeriksaan sementara, kondisi belasan korban masih lemah meskipun kondisi mereka berangsur membaik. Menurut pihak rumah sakit, awalnya mereka hanya menerima 5 pasien, namun jumlah tersebut terus bertambah hingga 17 orang. Rata-rata mereka mengalami gejala yang sama. Masih dalam proses penanganan gitu. Karena masih pada lemes, pusing, seperti itu. Jadi kemungkinan besok bisa. Saya belum tahu. Ya kalau misalnya ada indikasi sudah bagus boleh pulang, nanti bisa dipulangkan. Kalau harus dirawat masih harus kita rawat aja sampai benar-benar pasien itu kondisinya sudah diizinkan pulang oleh dokter yang menangani. Sebelumnya 40 orang santri di Ciambar, Kabupaten Sukabumi keracunan massal usai menyantap lontong sayur saat kerja bakti Jumat malam lalu. Sedangkan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan santri keracunan sudah dikirim ke laboratorium di Bandung untuk diteliti. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mayat ibu muda ditemukan di kamar mandi menggegerkan warga Lewi Gajah, Kota Cimahi. Korban tewas ditemukan dalam kamar mandi rumah oleh kerabatnya. Warga Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi Minggu siang dikagetkan penemuan salah satu warganya, seorang ibu muda beranak 1 yang tinggal di salah satu rumah kontrakan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut Rizky, kerabat yang pertama kali menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, korban ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Kalau dari ngobrol yang tadi dengan saksi yang tadi yang ada, bahwa sudah ada tergeletak Di kamar mandi, kamar Pak. mandi. Berarti waktu itu dalam posisi sendiri, Pak, ya? Nggak ada yang lihat, ada yang masuk apa gitu? Nggak ada yang lihat. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Menurut polisi, mereka menemukan luka di beberapa bagian tubuh korban. Saat kejadian, korban yang sehari-hari bekerja serabutan ini sendirian di rumah. Suami korban tengah bekerja bakti dengan warga, sementara buah hatinya yang masih balita berada di Sukabumi bersama kerabatnya. Jadi untuk di tubuh korban kami menemukan ada sejumlah luka. Namun nanti untuk hasil lebih lengkapnya menunggu hasil otopsi, dan kami saat ini juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Bang, dugaan korban pembunuhan atau apa, Bang? Kami masih belum bisa memutuskan, nanti ketika hasil otopsi sudah keluar kami baru bisa menyimpulkan lebih lanjut. Untuk kepentingan penyelidikan, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi untuk diotopsi. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang terdekat korban. Korban bersama suami dan anak sematawayangnya sudah 2 tahun tinggal di rumah kontrakan di Lewi Gajah. Korban tinggal berdampingan dengan Rizky, saksi utama yang pertama melaporkan penemuan mayat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.